Bab 97. Kenapa harus menghormatinya? Apakah kamu tuli? Apakah kamu tidak mendengar aku berteriak? Ketika suara Johnson Su bergema, banyak mata tertuju ke arah tubuh bocah itu, dan orang-orang melihatnya dengan senyum sinis, jelas menunggu akhir dari bocah itu. Membuat orang Stormy Dashboard merasa dia bodoh dan sombong, ataukah dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Elton Su mengangkat kepalanya dan memperhatikan Johnson Su yang berada di depannya. Melihat tatapan yang tidak enak dari matanya, Elton Su sedikit mengernyit dan menjawab dengan tidak sabar, "Apa urusannya denganku?" Wah! Semua penonton terkejut, mata mereka melebar dan mulut mereka terbuka lebar. Harus dikatakan anak ini benar-benar gila. Dalam menghadapi orang Stormy Dashboard dia tidak takut sama sekali. Saat Elton Su selesai berbicara, rasanya ada sesuatu yang ingin meledak dari tubuh Johnson Su, dengan nyala api kemarahan. Bahkan Jim Su dan John Su saja sulit bernapas. Namun, keduanya tidak berada di titik masalah. Bisa dibayangkan Elton Su berada di bawah tekanan yang sangat besar. Hei, anak ini terlalu bodoh, bahkan dia berani memprovokasi Johnson Su. Beberapa anggota suku lain diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sebagian besar orang melihat dengan tatapan mata yang tajam, tidak peduli apa yang terjadi dengan remaja itu, tetapi mereka tidak bisa melihat orang yang lebih muda sombong dari mereka. Lagi pula, ketika mereka menghadapi Johnson Su, mereka hanya bisa bersikap rendah hati. Sedangkan Elton Su bersikap arogan. "Apakah kamu tahu bahwa kamu terlambat?" Johnson Su menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menahan keinginan untuk mencabik-cabik orang ini. Bahkan jika dia ingin memberesi Elton Su, dia harus menemukan alasan yang tepat. Setelah mendengar perkataan Johnson Su, Elton Su melihat sekeliling, terutama di panggung kompetisi di tengah lapangan seni bela diri. Dia kemudian berkata dengan santai, "Benarkah? Tetua belum datang, lagi pula tuan rumah tidak menetapkan waktu." Hua hua hua. Johnson Su mengepalkan tangannya, dan tulangnya mengeluarkan suara yang tajam. Apakah orang sama sekali tidak menyadari kalau dia sudah marah? "Namamu Elton Su, kan?" Johnson Su hampir tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia tersenyum sambil marah, tetapi senyum itu menyebabkan perasaan dingin bagi orang-orang di sekitarnya. Singa jantan yang marah, lebih baik menjauh. Semua orang tanpa sadar mundur beberapa langkah, takut jika Johnson Su marah. "Kudengar John Su pukuli olehmu. Meskipun dia bukan apa-apa, tapi dia masih sepupuku. Kamu sangat kejam. Aku akan melunasi dendamnya hari ini. Beraninya kamu." Elton Su mengerutkan kening, lalu melirik Johnson Su dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak harus menyetujui Nakasu, dari awal Elton Su mungkin sudah akan menamparnya. Tapi orang ini sudah memancingnya berulang kali. Nada suara Elton Su juga dingin. "Pergi, aku tidak berdebat denganmu bukan karena aku takut padamu, tapi jika kamu membuatku marah, konsekuensinya kamu tanggung sendiri." Mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Elton Su, beberapa orang mengerutkan bibir, berpikir mungkin Elton Su ingin menyelamatkan harga dirinya dengan mengatakan kata-kata kasar. Sementara orang-orang tercengang, perkataan orang ini benar-benar gila. "Bicara besar juga percuma, jadi hari ini aku akan menyuruhmu bertindak. Jika kamu bisa melewati 10 gerakan tanpa kekalahan, masalah hari ini dilupakan saja." Cahaya dingin melintas di mata Johnson Su, dia melompat ke atas panggung dengan marah. Teriakan dingin bergema di seluruh penonton. Dia meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua kagum pada keputusan Johnson Su. Jika itu, mungkin sudah akan menghabisinya. Elton Su menatap panggung kompetisi, matanya sedingin pedang. Karena dia sudah dipaksa untuk melakukan ini, jika dia tidak naik ke atas panggung, bukankah harga diri keluarga Su di kota Moyu akan hilang? Sebagai kepala keluarga Su di kota Moyu, karena Elton Su telah berjanji pada Bara Su dan Crystal Mo, dia akan menyelesaikan masalah ini dengan baik. Memikirkan hal ini, Elton Su bergerak, dia bergegas menuju panggung kompetisi. Uhuk-uhuk. Tapi tepat ketika Elton Su hendak berjalan, sebuah suara batuk terdengar, kemudian sosok biru melintas dan muncul di panggung kompetisi. Semua orang melihatnya itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Meskipun rambut lelaki tua itu beruban, tapi wajahnya tampak berseri, dan tatapan matanya bahkan lebih cerah.
Ketika lelaki tua itu muncul di panggung kompetisi, dia melirik Johnson Su tanpa daya, dan omelan samar terdengar, "Kamu ini, tidak bisakah kamu memberiku sedikit ketenangan pikiran?" Kakek dia terlalu berlebihan, dia tidak menganggapku serius sama sekali. Johnson Su melirik Elton Su dengan marah, lalu menarik kembali pandangannya. Oke, mari kita berdiri dalam tim dan bersiap untuk pergi." Penatua kedua melambaikan tangannya dan melirik Elton Su dengan ringan, kemudian matanya beralih ke kediaman Su. Tetapi ketika matanya tertuju ke sana, dia mendengar suara burung yang tajam, kemudian semua orang melihat beberapa burung nasar besar terbang keluar. Seperti Griffon, burung nasar adalah kerabat dekat burung. Dibandingkan dengan Griffon, burung nasar ini lebih kuat. Hanya saja makanan makhluk ini dalam sehari beberapa kali lebih banyak daripada makanan Griffon. Dan burung seperti itu, hanya keluarga dengan sumber daya yang kuat seperti keluarga Elton Su dapat memiliki modal untuk memberi makan mereka. Tentu saja bukan bermaksud hanya keluarga Elton Su saja yang bisa memeliharanya. Hanya saja lebih hemat biaya untuk memberi makan sejumlah besar Griffon dibandingkan dengan burung ini. 5 burung nasar terbang di atas alun-alun, dan embusan angin tiba-tiba bertiup. Momentum yang dipancarkan oleh burung nasar membuat banyak para anak muda bidang seni bela diri ini tidak dapat membuka mata mereka. Mereka hanya bisa membuka sedikit celah dan menatap ke langit burung-burung. "Anak-anak, ayo pergi." Penatua kedua tidak banyak bicara, hanya melompat dan menembak seperti bola meriam, kemudian mendarat dengan kuat di punggung burung nasar. Ketika ratusan anak muda melihat ini, mereka melemparkan reiki murni mereka satu demi satu, masing-masing menunjukkan kekuatan mereka, dan tiba di punggung burung nasar setinggi beberapa meter di langit. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 20 orang berdiri di belakang 5 burung nasar. Penatua kedua melihat bahwa semua orang sudah berada di belakang burung nasar. Dengan lambaian, burung nasar dengan patuh menyapu keluar dari kediaman Su. Setelah burung nasar melebarkan sayapnya, dia berlari ke arah luar kota, dan angin di sekitarnya menderu. Seketika, ekspresi orang-orang berubah, mereka buru-buru menggunakan kekuatan spiritual mereka. Penatua kedua tidak berhenti dan menunggu orang yang akan jatuh. Mungkin di dalam hatinya, jika dia bahkan tidak bisa lulus ujian kecil ini, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam dimensi kuno. Bahkan jika kamu pergi, itu hanya akan membuatmu kehilangan nyawa. Elton Su berada di belakang seekor burung nasar, berada di posisi tengah. Orang-orang muda di sekitar dipisahkan oleh jarak tertentu. Jelas, mereka takut akan disalahpahami oleh Johnson Su jika mereka terlalu dekat. Dan ketika burung nasar melewati tembok kota dan meninggalkan kota awan terapung, semua orang merasakannya. Mereka berbalik untuk melihat. Mereka melihat ada 6 atau 7 elang bersayap besi yang lebih perkasa daripada burung nasar yang terbang ke arah angin. Di belakang elang bersayap besi, ada juga banyak murid muda. Itu para murid istana. Seseorang berseru dan memberitahu latar belakang orang-orang muda di punggung. Lebih banyak orang tampak iri dan mata mereka tertuju pada elang bersayap besi. Seandainya aku punya elang bersayap besi sebagai tungganganku. Elang bersayap besi, ini adalah tingkat spiritual nyata tingkat akhir. Dikatakan bahwa beberapa elang bersayap besi dapat mencapai tingkat spiritual laut, bahkan lebih besar dari potensi burung nasar. Ada beberapa elang bersayap yang besar, dengan sayapnya terbentang lebih dari 10 kaki, dan auranya seperti menutupi bulan dan matahari. Meskipun jarak mereka jauh, tapi tetap bisa merasakan kekuatan elang terbang. Orang-orang dari keluarga Yi juga telah berangkat. Seseorang tiba-tiba menunjuk ke arah lain. Di arah angin tenggara, ada juga beberapa burung besar dan unta terbang dengan sekelompok anak muda. Penglihatan seorang bela diri secara alami sangat baik, terutama saat sudah mencapai tingkat spiritual nyata. Bahkan jika mereka berada ribuan mil jauhnya, mereka dapat melihat dengan jelas. Mata Elton Su tertuju pada tim keluarga Yi, dan sebagian besar anak-anak keluarga Yi berpakaian pakaian yang sama. Di tim keluarga Yi, seekor burung yang tidak menyenangkan terbang di depan, dan burung yang tidak menyenangkan ada di punggungnya, dan 2 orang berdiri di depan, 1 tua dan 1 muda. Mata Elton Su sedikit menyipit pada tubuh lelaki tua itu, dan ekspresinya menjadi serius. Pemimpin tim keluarga Yi juga adalah master dari tingkat spiritual laut.
Tetapi ketika matanya tertuju pada pria muda di samping pria tua itu, Elton Su terfokus padanya. Pria muda itu berusia 17 atau 18 tahun. Dia tampan, angin bertiup di pakaiannya dan rambutnya berkibar-kibar. Generasi muda dari keluarga Yi juga melihat tim keluarga Su saat ini. Namun mereka berjauhan, jadi bahkan jika ingin melihat lebih dekat, napas yang dirasakan satu sama lain tidak terlalu jelas. Jadi mereka hanya melihat dari kejauhan sebentar, lalu mereka membuang muka dan mengobrol dengan orang-orang di sekitar mereka. Arah ketiga tim semuanya sama, sehingga jarak di antara mereka tidak terlalu besar. Tim keluarga kerajaan melampaui tim keluarga Su setelah setengah jam karena elang bersayap besi sangat cepat. Dan ketika kedua belah pihak bertemu dan lewat, tim istana semua tertawa puas dan pergi. Mata Elton Su menyapu seluruh tim kerajaan, dan dia melirik Mhene Dao dan Mikasu yang membawa Rone. Mereka bertiga juga melihat Elton Su dan saling tersenyum. Elton Su menarik kembali pandangannya dan duduk bersila. Dimensi kuno berada di hutan belantara pegunungan Myriad Beast yang tak berujung. Jarak dari dimensi kuno sekitar setengah bulan. Dengan kata lain, 10 hari ke depan akan dihabiskan untuk perjalanan yang panjang dan membosankan. Dan waktu seperti ini lebih baik digunakan untuk berlatih, meskipun mungkin kultivasi yang meningkat tidak terlalu banyak. Banyak anak muda yang berada di Burung Nasar juga menjadi tenang, sebagian besar dari mereka memilih untuk bermeditasi dan berlatih, menunggu untuk tiba di pegunungan Myriad Beast. Bersambung. Bab 98 Gunung Myriad Beast. Gunung Myriad Beast terletak di antara lapisan tengah dan luar dari hutan belantara yang tak berujung, areanya seluas beberapa ribu hektar. 7 dari 10 di antaranya ditutupi oleh hutan tinggi, di hutan lebat ada puluhan ribu binatang buas. Sebagian besar binatang ini berada di tingkat pemurnian dewa akhir dan berada di tahap Reiki murni akhir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Myriad Beast biasanya sering ada bayangan binatang, sekarang tampak lebih sedikit. Binatang buas ini diantaranya mereka semua dibunuh oleh pasukan Quarter. Bahkan jika ada beberapa yang lolos, mereka bersembunyi dalam-dalam dan tidak berani keluar untuk membuat masalah. Dan alasan mengapa pasukan Quarter bertarung begitu banyak adalah karena di Myriad Beast, sebuah dimensi kuno ditemukan. Di dimensi kuno, itu mewakili pembangkit tenaga listrik. Orang yang bisa tiba di dimensi kuno adalah orang-orang kuat, jadi di dimensi kuno banyak memiliki peninggalan yang ditinggalkan oleh yang kuat. Sangat disayangkan dimensi kuno ini memiliki batasan, orang-orang muda di atas 25 tahun dan para ahli yang telah menembus tingkat spiritual laut tidak dapat memasukinya. Oleh karena itu, jadi yang dapat berpartisipasi adalah orang-orang muda, tidak diragukan lagi mereka adalah orang menonjol di setiap tempat mereka. Jadi ini juga membuat pasukan Quarter berpartisipasi dalam kompetisi. Karena yang diinginkan oleh pasukan Quarter adalah bisa mengalami pengalaman tentang seni bela diri, meskipun tidak tahu akan hidup atau mati. Waktu kompetisi semakin dekat, dan Gunung Myriad Beast, yang dulunya sepi, secara bertahap menjadi ramai. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya datang ke sini, dan bahkan saat tengah malam, bisa mendengar suara orang banyak yang berkomunikasi. Sebagian besar seniman bela diri ini adalah anak-anak muda, dan kultivasi mereka mulai dari tingkat pemurnian jiwa hingga tahap Reiki murni. Ada juga beberapa orang tua yang sudah sangat tua, namun aura yang terpancar dari mereka tidak bisa diremehkan. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa semua orang yang kesini untuk berpartisipasi dalam pelatihan di dimensi kuno, bagaimanapun itu terbatas. Namun, meskipun banyak orang yang datang ke sini tidak dapat memasuki dimensi kuno, tapi mereka masih ingin melihat peristiwa yang menggemparkan ini. Karena jumlah orang yang banyak, keributan berangsur-angsur meningkat. Dalam sehari, pertempuran akan terjadi di banyak tempat. Dalam setiap pertempuran, banyak seniman bela diri terbunuh. Lelucon seperti itu membawa rekonsiliasi untuk penantian yang membosankan. Pada saat ini, ada suara siulan di langit. Semua orang melihat ke atas. Itu adalah elang terbang bersayap besi di atas dengan sekelompok murid muda. Tim istana telah tiba. Banyak orang segera mengenali asal-usul kelompok orang ini, dan memandang mereka. Lihat, bukankah itu Jeren Feng? Dan, Soga Liu juga ada di sana. Orang dari Stromi Dashboard juga datang ke sini. Dimensi kuno ini sangat menarik, hingga banyak orang yang datang.
Ada seruan di pegunungan, dan sepasang mata memandang Stormy Dashboard dengan antusias dan hormat. Sedangkan dengan tatapan ribuan orang, anggota istana mengangkat kepala mereka satu persatu dengan bangga. Di mata ribuan orang bukanlah rasa tidak nyaman, tetapi rasa bangga muncul di hati mereka. Elang terbang melintas, membawa embusan angin liar dan bergegas menuju pusat Gunung Myriad Beast. Sepanjang jalan, ada orang di mana-mana di gunung ini. Penting untuk diketahui bahwa Gunung Myriad Beast ini cukup besar. Dengan elang bersayap besi di depan, Rone Judith melihat orang di bawah. Dia berkata, ada begitu banyak orang, aku merasa tidak bisa turun. Karena perkataan Rone Judith banyak orang meliriknya, jelas mereka akan memandang rendah gadis pedesaan. Tapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi, karena meskipun latar belakang gadis kecil ini tidak terlalu baik, tapi memiliki penampilan yang baik. Rone ini masih belum apa-apa, kamu baru akan sadar ketika tiba di pusat Gunung Myriad Beast. Pria muda di depan tersenyum lembut. Pemuda itu mengenakan jubah ungu mewah dengan gambar naga terbang bercakar 4 di kepalanya, mengenakan mahkota dan berjalan di atas. Dengan satu tangan di punggungnya, memancarkan temperamen, dia adalah pangeran kedua saat ini. Artinya, Kendrasu berada di peringkat kelima, merupakan kuda hitam tercepat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia adalah seorang jenius yang berhasil mencapai 5 besar di Billboard. Dan gadis-gadis yang bisa mendapatkan bantuannya, saya khawatir hanya sedikit yang bisa menahan godaan kebahagiaan ini. Tetapi untuk kata-kata pangeran kedua, Roti hanya tersenyum canggung dan tidak berbicara. Dalam beberapa hari terakhir, pangeran kedua merayunya terus-menerus, dan Rone merasa cukup tertekan tentang hal itu. Bukan hanya karena dia tidak bisa menerima sikap seperti itu, tetapi dia juga dapat merasakan bahwa ada beberapa tatapan mata kebencian yang tertuju padanya. Karena sikap dingin Rone, pangeran kedua semakin menyukainya. Karena biasa para wanita, selama dia mengucapkan sepatah kata, wanita itu akan dengan patuh masuk ke dalam pelukannya. Dibandingkan dengan wanita-wanita itu, pangeran kedua jelas lebih menyukai gadis yang semacam ini. Apalagi Rone sangat cantik. Tim istana masuk ke dalam Gunung Myriad Beast, dan tidak lama setelah itu semua orang memulihkan pandangan mereka. 5 burung nasar juga tersapu angin dan hujan lagi. Di belakang burung itu, ada juga sekelompok anak muda. Namun, ketika beberapa master senior melihat beberapa murid dari keluarga Su, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Murid keluarga Su semakin hari semakin tidak berguna. Ada desahan seperti itu, juga karena dibandingkan dengan tim istana, momentum keluarga Su memang jauh lebih kecil. Hanya ada satu yang berada di Stormy Dashboard, yaitu Johnson Su di peringkat ke-10. Dan tepat setelah keluarga Su terbang ke Gunung Myriad Beast, langit dan angin menyapu lagi, keluarga Yi juga tiba. Kedatangan ketiga tim tersebut membuat perbincangan hangat di antara penonton. Melihat kerumunan di bawah, Elton Su tidak bisa menahan perasaan melonjak. Terbang selama sekitar setengah jam, akhirnya dia melihat pusat yang relatif kosong dengan radius beberapa mil di depan. Tempat itu kosong. Mata Elton Su terfokus pada ruang itu, dan dia merasa bahwa fluktuasi di ruang itu sangat kuat, seolah-olah ruang di sana sangat tidak stabil, dan itu bisa meledak ketika disentuh. Tim istana telah melompat dari elang bersayap besi dan berdiri di garis depan. Sekilas, kerumunan orang yang padat dan suara bising terdengar. Burung nasar dari keluarga Su juga tiba, dan penatua kedua menginstruksikan burung nasar untuk berhenti di tempat yang luas. Kemudian orang-orang muda melompat dari burung nasar. Setelah itu, semua orang berkumpul di belakang penatua kedua. Pada saat ini, penatua kedua sedang berbicara dengan seorang lelaki tua yang sedikit lebih tua darinya. Penatua, ini adalah murid dari keluarga Su kami yang berpartisipasi. Penatua besar menyapu pandangannya ke banyak murid keluarga Su, wajahnya yang tua dan serius menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia mengerutkan kening dan berkata, sekelompok anak muda yang masih tidak terlalu kuat, sayang sekali Leon Su tidak patuh, dan sudah menerobos tingkat spiritual laut. Penatua kedua juga tahu, jadi dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, tidak ingin berbicara tentang itu, dan bertanya kepada penatua pertama, bagaimana situasinya sekarang. Penatua besar berkata, menurut spekulasi kami, ruang ini akan mencapai titik dasar dalam 5 hari lagi.
Kemudian aku akan bekerja sama untuk memutuskan di mana letak titik dimensi kuno dalam waktu yang singkat. Pada saat itu, murid-muridmu dapat memasuki dimensi kuno. Bisa bertahan berapa lama? Penatua kedua paling mementingkan masalah ini. Penatua besar berpikir perkiraan dan berkata, kami masing-masing memiliki 2 master tingkat spiritual laut, mereka harusnya bisa bertahan selama setengah tahun. Setelah penatua kedua mendengar perkataan itu, matanya tertuju pada orang yang berada di kejauhan itu, dan dia sepertinya ingin mengetahui orang-orang yang bersembunyi di dalamnya. Orang-orang tua ini benar-benar tenang. Orang-orang dari keluarga Yi juga ada di sini. Ketika orang-orang dari Sekte Besi Iblis tiba, kita akan berkumpul untuk berdiskusi. Penatua besar mengalihkan pandangannya, untuk melihat bahwa penatua kedua dari keluarga Yi juga ada di sini. Keluarga Yi juga membawa Yi murid-muridnya. Keduanya saling memandang, kemudian penatua besar menoleh dan berkata kepada murid-murid keluarga Su, kalian berlatih dengan baik dan jangan membuat masalah. Mereka berdua berjalan menuju ke sisi keluarga Yi. 2 tetua dari keluarga Yi menjelaskan beberapa patah kata. Di sisi mereka ada 6 tingkat spiritual laut, itu membuat mereka tertawa. Elton Su menatap orang-orang ini sebentar, lalu menarik pandangannya. Dia melihat dari kejauhan, tetapi dia bisa merasakan ada tatapan yang tidak ramah sedang melihat dirinya sendiri. Dia melihat ke arah itu dan ternyata itu adalah Johnson S. Dia mencibir dan berkata, kamu matilah. Elton Su tersenyum acuh tak acuh, menggerakkan bibirnya, dan menjawab, aku akan menunggu. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke tempat lain, melihat para master bela diri lainnya. Tapi setelah melihat sebentar, Elton Su mengalihkan pandangannya. Di antara para seni bela diri ini, hanya ada beberapa orang yang bisa membuatnya merasakan sebuah tekanan. Tepat ketika Elton Su bosan dan tertidur, suara angin datang. Ketika Elton Su melihat itu adalah ratusan bayangan hitam menembaki pedang besi hitam itu. Melihat pemandangan aneh ini, Elton Su tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di depan kelompok orang kulit hitam ini berpikir bahwa lelaki tua berjubah hitam itu memiliki pedang kecil di dadanya. Pedang kecil itu memantulkan sinar cahaya berwarna-warni, yang sangat menyilaukan, dan lelaki tua itu, meskipun dia tampak tua, memiliki rambut panjang yang hitam pekat, dan matanya yang sangat cekung menuju cahaya yang dingin dan keras. Dia juga memancarkan aura yang tajam. Elton Su memalingkan matanya, dia mendarat ke orang pertama yang berada di belakang lelaki tua itu. Pupil Elton Su mau tidak mau menyusut, wajahnya juga menunjukkan ekspresi yang terkejut pada saat ini. Itu adalah sosok berbaju terang. Bersambung.